Episode 10 dari season 3 anime dari One Punch Man udah tayang di hari Minggu kemarin. Tapi gimana dengan hasilnya? Ya, gue yakin banyak dari kalian udah pada tahu juga sih. Jadi, maksud gue langsung aja lah kita masuk ke poin utamanya. Yaitu tentang kekhawatiran gue ternyata semuanya terjadi anjir. Bahkan ditambah animasinya pun sampah sesampah-sampahnya. Jadi kan beberapa hari sebelumnya gue tuh pernah ngebuat kayak tentang curhat gue, tentang kekhawatiran gue sama episode 10 yang akan terjadi gitu. Karena kan kemarin-kemarin itu waktu gua bikin videonya, episode 10 itu kan belum tayang ya. Tapi beberapa hal itu gue sangat-sangat khawatir. Untuk episode 10 ini mungkin akan menjadi turn back lagi. One Punch Man ini bakalan jadi sampah lagi atau jadi jelek banget lagi. Yaitu gue ngomongin tentang sensornya yang bakalan bermasalah lah. Karena kan di episode 10 gue bilang di video sebelumnya ya, itu bakalan banyak pertarungan zombie man yang dimana pertarungannya itu sangat-sangat brutal tanpa teknik apapun. Ya, karena kan zombie man memang seperti itu kan. Memang dia tuh bukan tipe petarung sebenarnya. Dia itu bertarungnya dengan cara barbar aja gitu, maju terus. Dan gua rasa kan itu pasti banyak di sensornya dong, karena kan banyak adegan berdarahnya kan. Dan ternyata ketika gua ngelihat episode 10 ini, yang semua gua khawatirkan, ternyata bener-bener semuanya terjadi coy. Ini parah banget sih. Gimana ya, gua ngelihat pertarungan zombie man versus vampir itu harusnya salah satu pertarungan yang gua nggak bisa bilang salah satu yang terbaik, tapi yang jelas ini pun salah satu yang banyak diantisipasi oleh banyak orang. Bahkan gue yakin banyak dari kalian pun menunggu-nunggu adegan tersebut, karena memang ini tuh pertarungan pertama zombie man sih bisa dibilang ya, pertarungan pertama yang besar juga pahlawan kelas S yaitu zombie man ini, karena nanti ke depannya bakal masih banyak lagi pertarungan-pertarungan yang zombie man berpartisipasi di dalam hal tersebut. Jadi memang banyak diantisipasi oleh banyak orang gitu, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Dan gue memang udah curiga dari awal pasti banyak disensor juga, tapi sensornya itu ya memang bener-bener aneh banget sih. Karena gue ngelihat sensornya itu nggak cuma tentang berdarah-darahnya aja, yang dimana kalau misalnya kalian nonton dengan detail, darahnya itu keluar tuh sangat minim sekali, bener-bener minim banget coy. Bahkan untuk darah monsternya aja, kalian kalau misalnya ngelihat itu sedikit juga gitu loh. Nggak semua adegan itu ada darahnya. Bahkan itu monster loh, yang darahnya warna hijau anjir. Maksud gue kan darah hijau nggak perlu disensor nggak sih? Kayak siapa gitu manusia yang darahnya hijau, kan nggak ada gitu. Jadi maksud gue nggak perlu disensor juga. Tapi ya gimana gitu, termasuk monsternya juga ternyata kena sensor juga. Yang pastinya adegan terlukanya pun banyak kena sensornya juga. Terus kayak intinya nggak epic lah, nggak ada epic-epicnya. Adegan bertarungnya itu nggak kayak bertarung, kayak apa ya, ngobrol aja gitu loh. Dan ya gue yakin kalian pun sadar pertarungannya itu bener-bener patah-patah banget. Udah mah kaku, animasi yang jelek, patah-patah juga, banyak disensor pula, di spam neon lagi. Waduh, bener-bener combo sih menurut gua sih. Patah-patahnya ini bener-bener kayak satu adegan disambung adegan yang lain ya. Kembali ke default sih menurut gua ya, kembali ke default bener-bener. One Punch Man di episode 10 ini bener-bener balik ke defaultnya, balik ke episode 1, episode 2. Nah ini nih, jadi bisa dibilang episode 8 sama 9 kemarin itu bisa dibilang anomali sih. Memang sebagus itu, makanya gue tuh selalu bilang di kemarin-kemarin kalau misalnya episode 8 itu memang sebagus itu untuk season 3 One Punch Man, gak ada orang yang ngira. Sekarang kalian baru sadar kan? Untuk beberapa orang yang belum sadar mungkin, kalian baru sadar kan kalau episode 8 itu sebagus apa? Inilah One Punch Man season 3. Episode 10 ini memperlihatkan ini One Punch Man season 3, bukan yang kemarin. Jadi ya terus menurut gue pun selain hal-hal tersebut, gue dengan yakin mengatakan kalau episode kali ini tuh mabok parah sih. Mungkin salah satu episode terburuk di sepanjang season juga coy. Ya menurut gue gimana nggak mabok gitu. Kalian lihat kan, Does, salah satu monster yang seksi parah gitu loh, yang kelihatan banget vulgarnya, itu nggak disensor sedikit pun. Kalian bayangin coy, yang kayak gitu nggak disensor sedikit pun, itu bener-bener vulgar parah dong. Harusnya itu adalah hal pertama yang disensor. Harusnya kan seperti itu ya, kalau orang berpikir dengan normal lah gitu. Manusia berpikir dengan normal, harusnya kan itu yang pertama kali disensor. Bukan rokok jadi permen gitu. Kayak penting amat gitu loh, rokok jadi permen tuh penting amat gitu. Nggak nyambung aja gitu loh. Kalau rokok disensor, ternyata Does nggak disensor. Bahkan yang lebih parahnya lagi, di beberapa episode sebelumnya, kalian ngeliat kan, Kapten Mizuki
itu kena sensor juga. Padahal Kapten Mizuki itu pakaiannya nggak lebih terbuka daripada Does. Ya inilah yang gue sebut ya sebagai censorship-nya bener-bener ngaco parah sih season 3 One Punch Man ini. Padahal kalau misalnya kalian ngeliat rating minimal age atau minimal umur untuk nonton One Punch Man season 3 itu adalah 17+. Ini 17+ apanya anjir? Ngaco banget sih. Menurut gue ini bener-bener ngaco sih. Kalian pun gue yakin setuju lah. Does yang bener-bener kayak vulgar kayak gitu nggak disensor sedikit pun loh. Nggak disensor sedikit pun. Ya gue ngerti sih, mungkin mereka tuh nganggapnya kayak ya Does kan monster gitu, bukan manusia. Cuma kan ya maksud gue dia semonster-monsternya bentuknya tetap manusia, kecuali bentuknya kayak Gyoro-Gyoro. Gyoro-Gyoro itu kan nggak pakai pakaian apapun kan, ya bentuknya memang monster, memang aneh kan. Ya siapa juga gitu orang yang tertarik sama Gyoro-Gyoro, ya mungkin ada aja sih orang-orang yang fetishnya aneh kan. Cuma maksud gue, Does itu kan nggak kayak Gyoro-Gyoro gitu, Does itu bener-bener mirip manusia gitu loh. Kayak semonster-monsternya dia bentuknya tetap manusia gitu. Jadi bingung kan, kenapa Kapten Mizuki disensor sedangkan Does nggak sama sekali. Walaupun mungkin ya sekali lagi, alasan mereka mungkin Does itu monster, Kapten Mizuki itu manusia. Gak masuk akal aja sih, menurut gue tetap gak masuk akal sih. Terus salah satu hal yang bikin gue muak juga, yang kembali ke settingan default, adalah neon coy. Pesta disco neon telah dimulai anjir. Di spam anjir neonnya, sumpah dah. Sekali lagi ya, gue ngomong, walaupun gue udah ngomong beberapa kali juga di beberapa video gue sebelumnya, itu gue masih nggak ngerti sedikit pun apa alasan mereka itu pakai neon atau nge-spam neon coy, sumpah dah. Sumpah gue nggak ngerti sama sekali. Letak bagusnya di mana gue nggak tahu, terus letak epicnya di mana gue nggak tahu, letak keputusan untuk mereka pakai oke, kita pakai neon aja nih kayaknya keren. Enggak bos, nggak keren aja, sumpah dah. Gue bingung banget gitu loh. Kenapa harus neon gitu? Kenapa harus pakai neon di setiap adegan epic atau di setiap kayak ada zoom in karakter itu harus pakai neon gitu? Kayak keren gitu. Mungkin mereka tuh nganggapnya, oh keren banget nih pakai neon. Enggak coy, sumpah coy. Enggak keren anjir pakai neon. Jadi gua ngelihatnya mabok anjir sumpah. Pesta disco neon coy. Kalian ngerasain hal yang sama nggak sih? Atau kalian fine-fine aja gitu sama disco neon ini? Jujur gue sih sangat-sangat terganggu ya sama neon-neon ini karena sekali lagi gue nggak nganggep ini keren sama sekali. Gue nggak nganggep bahwa ini tuh perlu neon-neon kayak gini. Padahal kan udah ada contohnya gitu. Di episode 8 neonnya sangat-sangat sedikit. Bukan berarti nggak ada ya, ada, cuma sangat-sangat sedikit. Terus di episode 9 itu bahkan nggak ada neon sama sekali. Itu bagus banget coy. Maksud gue kayak nggak perlu ada neon gitu. Untuk adegan epic itu nggak perlu ada neon anjir. Untuk adegan ngobrol-ngobrol nggak perlu ada neon, ya udah dibuat normal aja nggak sih gitu, senormalnya anime aja nggak sih? Gue bingung juga gitu kenapa harus ada neon. Kayak ibaratnya kalian tuh makan wajib ada nasi, nah itu nonton anime One Punch Man season 3 wajib ada neon anjir. Kayak sewajib makan nasi anjir, sumpah dah gue nggak ngerti juga sih kenapa kayak gitu. Terus ya kalian pun mungkin udah ada yang beberapa tahu juga kalau ceritanya itu makin melenceng. Kenapa makin melenceng? Karena mereka itu pakai full versi yang sebelum redraw. Ya, ini sih mungkin keputusan yang sedikit aneh dan gua nggak ngerti juga sekali lagi kenapa mereka pakai yang versi sebelum redraw. Karena kan di episode 9 kemarin banyak orang yang bertanya-tanya juga, kenapa pakai yang versi sebelum redraw? Padahal kan ini bakalan ngebuat ceritanya semakin jauh dan semakin menyimpang. Dan ada beberapa orang juga yang nanya apakah yang versi sebelum redraw-nya episode 9 doang atau keseluruhan episodenya pun pakai yang sebelum redraw. Ternyata ya jawabannya ada di episode 10 ini. Setidaknya di episode 10 mereka pakai yang sebelum redraw. Ya ini sih jelas makin melenceng ya. Ceritanya gue nggak tahu mereka nanti bakal kayak gimana. Tapi gue nggak tahu sih mereka bakalan lanjutin ke season 4, season 5 atau enggak. Cuma kalau misalnya mereka beneran lanjutin dengan yang seperti ini, dengan cerita yang sebelum redraw ini, ya nanti ujung-ujungnya malah jadi cerita original sih menurut gue. Karena kan bener-bener nggak nyambung gitu, nggak nyambung sama manganya sama sekali. Terlalu banyak plot hole-nya, terlalu banyak hal-hal yang hilangnya, terlalu banyak karakter development yang tidak ada. Bahkan untuk Fubuki sendiri, itu nanti pasti bakalan hilang karakter development-nya. Gak bakal ada adegan-adegan penting Fubuki lagi sih, kalau misalnya memang pakainya seperti ini. Jadi gue tuh ngiranya atau menganggapnya mungkin season 3 ini nantinya bakalan di remake. Tapi ya gue nggak tahu kapan. Dan ya gue sih harapnya
nggak dilakukan dengan secara terburu-buru lagi, terus Bandai pun nggak pelit lagi. Harusnya kan sekarang pun udah ngeliat ya mereka, bahwa seberapa besarnya One Punch Man ini di luar negeri. Di dunia internasional ini One Punch Man besar sekali loh. Bahkan untuk anime yang sejelek ini, separah ini, sesampah ini, tetap rame loh One Punch Man itu. Kalau kalian perhatiin ya, dengan semua meme-nya, walaupun memang menjelek-jelekan, cuma kan itu artinya rame kan, tetap rame aja gitu loh. Kalian bandingin sama X-Arm misalnya. X-Arm itu jelek banget kan, jelek parah juga. Cuma kan nggak meledak kayak One Punch Man ini. Cuma beberapa orang aja tahu kalau X-Arm itu jelek dan sampah. Cuma nggak semua orang membahas, sedangkan One Punch Man ini, semua orang literally membahas seberapa jeleknya One Punch Man ini. Itu artinya kan memang One Punch Man ini seterkenal itu kan. Harusnya pihak Bandai dan pihak para investor pun melihat kalau misalnya One Punch Man ini memang layak untuk diinvestasikan, memang layak untuk diseriusin nih gitu. Jadi janganlah pakai GC Staff lagi, walaupun memang ada beberapa orang, ya gua pun ngeliat lah di episode 9 dan episode 8 GC Staff mungkin memang ya layak sih layak ya, cuma kan kalau ada studio besar yang lebih layak dan lebih mumpuni ya kenapa harus GC Staff gitu. Karena kan masih banyak studio-studio anime yang memang udah teruji gitu kebagusannya. Kayak misalnya A1 Picture, terus ada MAPPA juga yang udah teruji, terus ada Madhouse kalau bisa di Madhouse ya kan. Ya banyak lah gitu yang lebih layak daripada GC Staff ini gitu. Jadi kan nggak perlu maksain harus GC Staff lagi kan. Ya itu cuma harapan gua aja sih memang sih. Karena One Punch Man ini sama sekali nggak layak sih dapat perlakuan yang seperti ini. Absolutely jokes sih menurut gua. Kayak nggak, bener-bener nggak niat banget, lu cuma pengen duitnya doang anjir. Kapitalis parah ini Bandai ini. Ya itu sih kata-kata yang paling tepat, mungkin kapitalis parah ya Bandai ini. Kayak gue ngelihatnya, aduh ini parah banget sih. Episode 10 ini bener-bener parah sih. Makanya kan gue bilang tadi pun, salah satu episode yang mabok parah, dan salah satu yang paling jelek juga di season ini. Karena ini sih bener-bener nggak layak sih menurut gue sih. Ini episode bener-bener nggak layak. Jadi gimana pendapat kalian tentang episode 10 ini? Kalian bisa langsung aja komentar ya di kolom komentar di bawah. Kayak ini episode bener-bener jokes, bener-bener bercanda, bener-bener nggak niat atau apapun itu, kalian bisa utarakan aja pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.